Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Erdiansyah, saya pustakawan di Perpustakaan UMY. Dan pada sesi ini, kita akan membahas gimana caranya mengekspor dataset dari database scopus.com. Dan perlu diketahui, Scopus sendiri merupakan database jurnal yang terdapat berbagai riset berkualitas dan dapat dianalisis dan kita dapat memanfaatkan analisis bibliometrik di database tersebut. Mengingat Scopus merupakan database berbayar dan UMY sudah berlangganan, maka alangkah baiknya kita dapat memanfaatkan database ini dengan maksimal. Oke, pada slide pertama kita akan membahas tentang materi ekspor data menggunakan database Scopus. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, antara lain penentuan kata kunci atau search query, menuliskan kata kunci, melakukan filter pencarian, dan ekspor dataset. Beberapa hal tersebut merupakan poin penting saat kita melakukan ekspor dataset di database Scopus. Hal ini perlu dilakukan agar dataset yang diekspor menyesuaikan keinginan kita sebagai peneliti. Pertama-tama adalah penentuan kata kunci atau search query. Terdapat 3 tahap yang perlu kita lakukan, diantaranya menentukan tujuan penelitian. Sebagai contoh, saya ingin meneliti komunikasi ilmiah di perguruan tinggi misalkan. Lalu kedua, kita menentukan kata kuncinya yang akan digunakan. Sebagai contoh, kata kunci misalkan pakai scholarly communication dan college. Lalu yang ketiga, kita kombinasikan dengan sintak, yaitu untuk menyatukan 2 kata kunci menjadi 1 frase dan boolean operator untuk mengkombinasikan 1 kata kunci dengan kata kunci lainnya. Sebagai contoh, scholarly communication dikasih tanda kutip di awal dan di akhir, ditambah N dengan huruf kapital dan college. Lalu selanjutnya, saat kita membuka website scopus.com, lalu ketikkan kata kunci yang sudah kita tentukan ke dalam kolom pencarian. Nah, gunakan sintak jika terdapat kata kunci yang terdiri dari 2 kata atau lebih, seperti yang saya katakan tadi. Lalu gunakan boolean operator untuk mengkombinasikan antar kata kunci. Jika teman-teman lebih senang menggunakan advanced search, kita juga dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk memudahkan. Setelah menuliskan kata kunci selesai, lalu klik search. Nah, setelah mengetikkan kata kunci, kita dapat melakukan filterisasi jika perlu dilakukan. Seperti menentukan rentang tahun yang akan diekspor, subjek area yang menyangkut bidang keilmuan yang disesuaikan, lalu dokumen type, apakah artikel tersebut yang akan diekspor jurnal saja atau yang lain, gitu. Lalu language, apakah yang akan diekspor itu hanya berbahasa Inggris saja atau dengan bahasa yang lain, dan lain sebagainya. Banyak sekali filter yang dapat kita gunakan. Dan kita dapat memfilter sesuai dengan apa yang kita teliti. Gitu. Lalu tahapan selanjutnya, setelah mengetikkan kata kunci dan melakukan filterisasi, kita dapat mengekspor yang mana. Gitu. Langkah pertama, kita perlu melakukan checklist pada kontak di sebelah kiri. Ada kata all di situ, kita checklist, jadi nanti semua terklik. Agar total dokumen yang ditemukan dapat diekspor semua. Gitu. Lalu klik menu ekspor, di situ terdapat beberapa menu pilih atau klik menu CSV. Nah, kita pilih yang CSV. Maka akan muncul tampilan ekspor dokumen. Nah, di situ kita dapat memilih jenis data yang akan diolah. Nah, ini sesuai kebutuhan kita. Lalu langkah terakhir kita klik ekspor. Maka dataset tersebut sudah terekspor dalam bentuk file CSV. Kita telah mempelajari langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam ekspor database di dataset di database scopus.com. Dimulai dari penentuan kata kunci atau search query,
menuliskan kata kunci, melakukan filter pencarian, dan ekspor dataset. Untuk melakukan ekspor dataset dapat dilakukan di kampus menggunakan jaringan internal atau komputer di kampus dengan catatan harus menggunakan remote access apabila teman-teman mengakses dari luar kampus. Terlebih dahulu agar kita dapat memanfaatkannya lebih seperti jaringan kampus gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.